Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kromatografi kelas farmasi yang beranggotakan Mujibur Rizal dan juga Rizka Aliatul Jannah. Di mana pada presentasi kali ini kami akan membahas terkait dengan jurnal, yaitu yang bahas dengan instrumen YCMS. Nah, pada presentasi kali ini kami akan mengambil judul jurnal, yaitu terkait dengan penentuan kanabinoid, sintesis dan juga alami dalam cairan mulut dengan mikroekstraksi fase padat yang digabungkan dengan kromatografi gas spektrofotometri massa, di mana jurnal ini merupakan sebuah studi percontohan. Sumber dari jurnal yang kami ambil ini yaitu bersumber dari Talanta Journal. Yaitu yang pertama, di mana di sini kami akan bahas terkait dengan introduction ataupun pendahuluannya. Nah, di mana penyalahgunaan obat-obatan semakin berkembang pesat mulai dari perencanaan serta senyawa sintesisnya. Nah, di mana obat ataupun senyawa yang sering disalahgunakan adalah kanabinoid, yang merupakan suatu senyawa yang terkandung di dalam sebuah tumbuhan ganja atau cannabis sp, di mana kanabinoid ini banyak disalahgunakan baik dalam bentuk sintesisnya maupun bentuk alaminya. SC ataupun senyawa alami ataupun sintesis dari kanabinoid awalnya muncul di pasaran pada tahun 2004, di mana senyawa ini dianggap sebagai zat terlarang dan harus dilakukan pengontrolan. Nah, kemudian pada tahun 2008 ditemukan senyawa alami ataupun senyawa sintetis dari kanabinoid pada rokok herbal yang dijual di situs web dan sering disebut dengan Smart Shop dengan beberapa merek seperti Gold, Silver, Diamond, Pisces, Yucatan Fire, dan juga Smoke, di mana rokok ini populer di daerah-daerah Jerman dan juga Eropa. Nah, sementara ganja terus menjadi obat terlarang yang paling banyak digunakan, di mana penyalahgunaan kanabinoid ini dalam produk seperti space dan juga K2 telah muncul sebagai masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di banyak negara Eropa serta di Amerika Serikat, di mana beberapa kanabinoid sintesis dan juga alami ini telah dinyatakan sebagai zat yang dikendalikan, tetapi deteksi dan kuantifikasi dalam sampel biologis telah menjadi tantangan bagi peneliti, dan juga penentuan ada atau tidaknya kanabinoid dalam sampel biologis. Nah, kemudian selain merokok, ada beberapa laporan tentang konsumsi secara oral dari produk herbal yang mengandung kanabinoid baik secara alami maupun sintesis. Ya, hal ini diambil dengan dapat berupa seperti makanan dan juga minuman yang disisipkan dalam sebuah teh. Nah, cara pemberian lain kanabinoid ini dapat diberikan secara injeksi intravena ataupun dengan menengus. Kemudian banyak dari senyawa kanabinoid tidak terdeteksi dengan menggunakan alat diagnosis klinis standar seperti ELISA atau enzim link immunosorbent assay. Nah, kemudian sehingga memerlukan pengembangan pendekatan berbasis spektrofotometri yang lebih sensitif terhadap analisanya. Nah, kemudian ada pun persiapan sampel, tingkat prosedur bervariasi dengan jenis sampel, analit yang diinginkan, dan juga metode analisa yang digunakan. Teknik preparasi sampel secara tradisional seperti ekstraksi cair-cair dan juga ekstraksi fase padat membutuhkan tenaga yang lebih besar dan juga waktu yang lebih banyak. Nah, kemudian sehingga perlu adanya suatu metode seperti mikroekstraksi fase padat. Nah, di mana mikroekstraksi fase padat ini atau SPME bisa dilakukan dalam penelitian ini, di mana metode ini merupakan suatu teknik pengambilan dan juga preparasi sampel yang mudah dan juga terkenal, di mana metode ini merupakan suatu kombinasi antara ekstraksi, prekonsentrasi, dan pengenalan sampel dalam satu langkah tanpa menggunakan pelarut. Nah, kemudian metode SPME ini juga digunakan untuk ekstraksi senyawa organik dalam spesimen berair, di mana analit langsung teradsorpsi dari sampel ke serat. Nah, kemudian analit berpartisi dari matriks sampel ke dalam fase diam sampai tercapainya kesetimbangan. Nah, kemudian
Untuk penentuan GC atau gas chromatografi, sebagian besar aplikasi SPME ini otomatis difokuskan pada DI SPME dan juga ekstraksi handpaste atau HS SPME, di mana DI SPME ini merupakan direct immersion solid phase microextraction, sedangkan untuk HS SPME merupakan headscape solid phase microextraction. Nah, kemudian, namun metode ini terutama cocok untuk analisa senyawa-senyawa volatil dan juga tergantung pada aplikasinya. Langkah-langkah derivatisasi mungkin diperlukan untuk meningkatkan sensitivitas, terutama jika ketika senyawa polar dan juga non-volatil perlu dideteksi. Nah, untuk pengembangan metode yang efisien, praktis, dan juga andal untuk penentuan kanabinoid sintesis dan juga alami, nah pilihan serat dan juga preparasi sampel yang tepat sangat penting dalam penentuan kanabinoid dalam suatu sampel. Baik itu sampel biologis. Nah, kemudian dalam jurnal ini potensi pencelupan langsung yaitu berupa DSPME atau Direct Immersion Solid Phase Micro Extraction yang digunakan dengan GCMS dinilai untuk penentuan kanabinoid sintesis dan juga alami dalam cairan oral, di mana selain itu juga digunakan perbandingan lapisan dan ketebalan serat yang berbeda-beda, yaitu 100 dan 7 meter polidimetilsiloxan, 8 meter polisarilat, dan 65 meter polidimetilsiloxan atau divinylbenzen. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan dan memvalidasi metode SPME GCMS baru untuk penentuan simultan kanabinoid alami dan juga sintetis dalam cairan oral dengan SPME perendaman langsung, dan untuk mengevaluasi penyalahgunaan obat dalam skala kecil tapi sampel representatif dari orang-orang muda di Italia. Kemudian untuk materi dan juga metode yang di sini pada jurnal ini, yaitu di mana dilakukannya pembuatan rutan standar dalam metode pada konsentrasi yang berbeda seperti pada slide berikut, yaitu hal ini bertujuan sebagai standar referensi. Nah, serat ataupun fiber SPME yaitu dapat berupa polidimetil siloxan atau PDMS 7 dan 100 meter. Kemudian ada juga PA, poliakril 8 meter dan 65 meter. Kemudian ada pula polidimetil siloxan dan juga divinylbenzen atau PDMS atau DVB dibeli dari Supelcon. Nah, untuk serat ataupun fiber ini diperoleh dari Jerman. Nah, kemudian yaitu tahap yang kedua, yaitu dilakukannya sampling terhadap dengan cairan oral. Nah, sampel cairan mulut ini dikumpulkan dari 106 sukarelawan dengan rata-rata usianya itu 25 tahun, di mana terdapat di antara mahasiswanya itu sebelumnya mereka telah terdaftar sebagai mahasiswa dari Universitas Parma, Universitas Parma, yaitu di mana jumlah laki-lakinya sebanyak 51 subjek dan juga untuk wanitanya sebanyak 55 subjek. Nah, setiap donor diberi tahu secara lisan tentang keseluruhan proyek dan juga tujuan penelitian ini. Nah, setelah pengumpulan kira-kira 0,5 ml cairan oral dalam tabung terpisah, sampel nyata disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sampai dilakukan analisa ataupun sampelnya dilakukan pengujian. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu dilakukan fiber selection, di mana pada perlakuan ini, larutan kerja pada konsentrasi nominal 10 gram per mililiter untuk setiap kanabinoid alami dan juga sintesis diperoleh dari larutan standar yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, kemudian larutan tersebut diencerkan
tepat dalam metanol ke dalam botol 2 ml, di mana pengenceran serial dari lakukan kerja kemudian digunakan untuk tujuan kuantitatif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu, nah sebelum dilakukan analisa, serat dikondisikan di pore injection GC ataupun kromatografi gas pada suhu dan waktu yang berbeda, yaitu seperti yang terdapat di tabel, di mana 250 derajat Celcius 30 menit untuk PDMS 100 meter dan PDMS atau PVB yaitu pada suhu 320 derajat cm 320 derajat Celcius selama 1 jam untuk PDMS 7 meter. Kemudian untuk PA yaitu pada suhu 280 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Nah, dan analisa serat kosong dilakukan untuk evaluasi adanya gangguan. Nah, kemudian untuk memilih lapisan terbaik, percobaan awal perlu dilakukan dengan membandingkan prosedur dari HSSPME dan juga DISPME, di mana DISPME ini dilakukan dengan cara fiber dicelupkan selama 5-10 dan 15 menit dalam melakukan kerja pada suhu ruangan. Nah, kemudian untuk prosedur dari HSSPME yaitu dilakukan dengan cara memaparkan fiber pada bagian atas solutan standar 500 liter dengan konsentrasi 1 gram per mililiter dalam botol 4 ml pada suhu 90 derajat selama 30 menit. Kemudian dilakukan pula pengukuran duplikat. Nah, fiber SPME kemudian diserap ke injektor GC pada suhu 270 derajat Celcius selama 5 menit, 15 menit, dan juga 30 menit. Nah, untuk percobaan HSSPME dan juga DISPME, respon area GC ataupun kromatografi gas dibandingkan dengan injeksi 1 ml lautan yang sama. Fiber yang dipilih berdasarkan dengan jumlah analit dan juga respon dari area GC atau kromatografi gas itu sendiri. Nah, kemudian yaitu dilakukan analisa terkait dengan cairan oral. Nah, setelah pencairan, sampel awalnya disentrifugasi selama 5 menit pada kecepatan 4.400 rpm. Dan kemudian 1 ml setiap sampel, yaitu berupa supernatannya itu, dipindahkan ke dalam botol 2 ml dan dibuburkan dan dibubuhi 10 liter larutan standar internal yang dideterasi atau konsentrasi akhirnya itu 100 nanogram per mililiter. Nah, selanjutnya serat PDMS-nya itu 100 meter dicelupkan ke dalam setiap sampel selama 15 menit pada suhu ruang dan didesorpsi pada 270 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, kemudian dilakukannya analisa terhadap GC-MS. Nah, setelah melakukan analisa terkait dengan cairan oral, selanjutnya yaitu dilakukan analisa terhadap GC-MS, di mana analisa dengan GC-MS ini dilakukan pada kromatografi gas Agilent 7820A yang digabungkan dengan spektrometer massa quadrupole tunggal 5977B dengan rentang pemindaiannya itu 50 sampai 550. Nah, untuk kolomnya itu merupakan kolom JNW DB5, 5% vinyl metil silikon, dan juga jenis kolom kapiler dengan 30 meter kali 0,25 mm. Nah, kemudian di mana ketebalan film dari kromatografi ini yaitu 0,5 meter. Program suhu adalah 100 derajat Celcius, 20 derajat Celcius hingga 250 derajat Celcius tahan selama 10 menit. Kemudian 20 derajat Celcius hingga 280 derajat Celcius tahan selama 5 menit. 20 derajat Celcius hingga 320 derajat Celcius tahan selama 4 menit. Pot injection pada suhu sumber ion ditetapkan masing-masing yaitu pada 270 derajat Celcius dan juga 350 derajat Celcius. Di mana ion pemindai ion
Karakteristik dari senyawa yang diselidiki dipilih setelah penyuntikan larutan metanol induksi dalam mode pemindaian, di mana spektrometer massa ataupun MS dioperasikan dalam mode ionisasi elektron. Nah, spektrum massa analis dicatat dengan pemantauan ion total untuk menentukan waktu retensinya dan karakterisasi fragmen massa. Untuk analisa kuantitatif, fragmen massa diagnostik yang dipilih dipantau dalam metode SIM ataupun mode SIM. Nah, kemudian dilakukannya validasi metode, di mana metode ini divalidasi dalam cairan oral sesuai dengan pedoman FDA untuk linearitas, batas deteksi ataupun LOD, batas kuantifikasi atau LOQ, akurasi, dan pengulangan. Kurva kalibrasi disiapkan dengan menambahkan jumlah yang sesuai standar analitis dari lautan kerja ke 1 ml sampel cairan oral kosong, kemudian dikumpulkan dari sampel 3 subjek uji bebas obat dalam tabung untuk mendapatkan konsentrasi berikut, yaitu konsentrasi 10, 20, 50, 100, dan juga 1000 nanogram per mililiter. Kemudian dua pengukuran ulang untuk setiap level dilakukan, di mana dilakukan duplikasi terhadap pengulangannya. Nah, kemudian kurva kalibrasi dibangun oleh regresi linear dari rasio area masing-masing zat dengan standar interval versus atau dibandingkan dengan konsentrasi analit. Kemudian untuk linearitas AC dinilai dengan menetapkan uji Pas-Medel. Untuk studi lebih lanjut tentang pengulangan, kontrol kualitas secara independen disiapkan pada 3 konsentrasi dari larutan kerja yang berbeda pada konsentrasi nominal 10, 50, dan juga 100 nanogram per mililiter. Parameter ini dipelajari dengan menggunakan pengenceran serial analit dalam matriks dalam rangkap 3 yang dianalisa selama 5 hari berbeda, di mana pengulangan dan akurasi dinilai pada 3 tingkat konsentrasi, yaitu ada rendah di mana gizi satunya itu 10 nanogram per mililiter, untuk kategori sedang yaitu gizi 2-nya itu 50 nanogram per mililiter, dan juga untuk kategori yang tinggi di mana gizi 3-nya itu 1000 nanogram per mililiter, disuntikkan dalam 3 kali lipat selama 3 hari yang berbeda dan diekspresikan masing-masing sebagai CV% dan juga E%. Nah, kemudian yaitu untuk LOD dihitung sebagai nilai konsentrasi yang memberikan S atau N lebih besar daripada 3 untuk setidaknya 3 transisi untuk masing-masing zat. Sedangkan untuk LOQ-nya itu dianggap sebagai nilai konsentrasi yang memberikan nilai S atau N, yaitu lebih besar daripada 10 dan 3 transisi dan akurasi dan juga presisi yang dapat diterima, di mana CV dan juga E lebih kecil daripada 20%. Parameter ini dihitung dengan melakukan 5 pengukuran berulang. Pembawaan analis juga dievaluasi dengan menganalisa sampel kosong dengan serat PDMS 100 meter setelah analisis sampel pada 2000 nanogram per mililiter. Bawaan dari kolom juga dievaluasi dengan menyuntikkan larutan metanol standar pada 1 gram per mililiter. Nah, kriteria yang harus dipenuhi untuk identifikasi analit yaitu RT atau waktu retensi, kehadiran 3 transisi bersama dengan intensitas ion relatif. Untuk identifikasi analit yang benar, RT ataupun waktu retensinya itu tidak boleh bervariasi lebih dari 2,5%. Intensitas ion relatif tidak boleh bervariasi lebih dari 20%. Untuk ion dengan intensitas relatif lebih besar 50% dan lebih dari 25% untuk ion dengan intensitas relatif antara 10 dan 50% dan lebih kurang 50% untuk ion dengan intensitas relatif kurang dari 10% dengan sehubungan dengan sampel kontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari jurnal yang kami ambil, di mana untuk pemilihan serat yang dilakukan,
yaitu dibandingkan terlebih dahulu kinerja dari DISPMA dan HSSPMA, di mana DISPMA ini yaitu Direct Immersion Solid Phase Micro Extrusion dan HSSPMA yaitu Head Space Solid Phase Micro Extraction untuk ekstraksi analit yang diselidiki. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, HSSPMA hanya dapat mendeteksi THC, CBD, dan CBN. Maka demikian, percobaan di SPMA dilakukan. Nah, respon tertinggi diperoleh dengan menggunakan serat PDMS, yaitu polydimethyl siloxane 100 mikrometer. Kemudian THC, CBN, dan CBD, dan juga UR 144 lebih baik diekstrasi dengan menggunakan serat PDMS 100 mikrometer, sedangkan JWH 081, JWH 122, JWH 250, dan AM2201 diekstrasi lebih efisien dengan menggunakan serat 85 mikrometer. Dan hasil terbaik untuk JWH 019 dan JWH 200 diperoleh dengan serat 7 mikrometer. Akan tetapi untuk CP47497 atau dalam kurung 8 dan CP47497 C7 tidak dapat dideteksi saat menggunakan serat 7 mikrometer, tetapi menunjukkan respons yang lebih tinggi ketika menggunakan serat PA, yaitu polyacrylate, yaitu sebesar 85 mikrometer, dan PDMS 100 mikrometer ketika digunakan. Nah, berikut merupakan gambar yang menunjukkan kromatogram ion yang diekstraksi yang diperoleh dari analisis SPMA GCMS dari senyawa yang diselidiki yang dibubuhi sampel cairan mulut 1000 nanogram per mili. Nah, untuk hasil yang telah dilakukan dari penelitian yang telah dilakukan, di mana sampel yang dianalisis yaitu sebanyak 106 sampel. Nah, 3,8% sampel yang menunjukkan 3,8% dari jumlah sampel menunjukkan hasil positif untuk THC, CBD, dan CBN, yang mana semuanya merupakan laki-laki. Dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu merupakan data dari sampel yang positif untuk THC, CBD, dan CBN beserta konsentrasinya. Berikut merupakan kromatogram dari salah satu sampel, yaitu salah satu sampel yang memiliki ID 113, di mana dapat dilihat kromatogram untuk THC, CBD, dan CBN-nya. Untuk puncaknya dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk kesimpulannya, di mana pengembangan dan validasi metode analitis untuk deteksi dan kuantifikasi SC dalam materi biologis sangat penting untuk menyelidikkan profil farmakokinetik, farmakodinamik, dan toksikologi di masa mendatang. Kemudian metode DISPMA GCMS yang cepat dan andal untuk mendeteksi obat SC yang termasuk dalam kelas struktural aminoalkindol dalam cairan mulut dikembangkan dan divalidasi dan diterapkan pada sampel yang dikumpulkan dari populasi siswa tertentu. Keuntungan dari preparasi sampel melalui SPMA bergantung pada waktu analisis yang lebih singkat, pengurangan konsumsi pelarut, biaya rendah, dan prosedur ekstraksi yang lebih aman yang memungkinkan aplikasi untuk populasi yang lebih luas. Kemudahan pengambilan sampel dan penyimpanan adalah keuntungan tambahan yang berasal dari penggunaan cairan oral dibandingkan matriks tradisional seperti darah atau urin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.